Zonasi itu juga 50% dari beberapa tahun kita menggunakan zonasi. Sekarang sekolah bukan tentang sekolah favorit, terdampak dari proses penerimaan dengan jalur zonasi tersebut. Nah, berarti di situ ada sebuah proses bagaimana supaya siswa ini juga bisa Selamat sore pemirsa Pentas TV. Kembali kita di acara Sapa Pentas. Kali ini sedikit berbicara tentang PPDB 2023. Kenapa itu menjadi momok bagi orang tua siswa. Di satu sisi mereka punya anak-anak yang cerdas, di satu sisi sebagian anak cerdas itu tidak bisa masuk ke dunia pendidikan karena situasi dan lain hal. Apakah itu salah seseorang? Bukan salah siapa-siapa. Karena dunia pendidikan adalah milik semua warga negara, milik dinas pendidikan, milik orang tua siswa, milik siapapun yang mau belajar terus-menerus, siapa ya? Karena ada istilah never ending learning. Belajar itu tidak pernah berhenti, terus-menerus. Kita masuk sebuah tema kali ini, teman-teman Pentas TV, penuhi kerinduan orang tua siswa, menjawab seputar PPDB 2023. Bersama kita sudah ada Dr. Andes Wahyu Wijaya, SA, MSc. Beliau di samping saya. Nah, kita akan berbicara sedikit, Pak Wahyu nih, hasil analisis tim internal Bapak terkait zonasi ini, nilai positifnya apa sih Pak buat masyarakat Jawa Barat yang begitu bervariasi, begitu budayanya banyak dan sebagainya. Mangga Pak Wahyu. Baik, terima kasih Kang. Jadi sebetulnya zonasi itu mayoritasnya kan di sekolah SMA. Kalau di SMK itu sebetulnya titik beratnya tidak tentang zonasi. Ya. Nah, kemudian zonasi itu juga 50% dari kuota penerimaan dari setiap sekolah. Jadi tidak secara keseluruhan itu zonasi. Nah, ada jalur-jalur yang lain. 50% lainnya itu 25%-nya prestasi. Kemudian 20%-nya ada afirmasi dan 5%-nya perpindahan orang tua. Nah, kemudian sekarang dengan ada beberapa tahun kita menggunakan zonasi, pasti berpengaruh terhadap lingkungan sekolah yang ada. Sebagai contoh misalnya, tadi akan menanyakan tentang sebetulnya apa sih dampak positifnya misalnya. Kalau kami melihat misalnya begini, yang pertama mayoritas sekolah sekarang siswa-siswanya itu di dekat dengan sekolah. Ya. Karena dekat dengan sekolah, maka pasti berdampak terhadap pertama kehadiran itu tidak terlambat. Kehadiran siswa di ruang belajar di ruang belajar itu tidak terlambat karena dia akses untuk menuju ke sekolahnya dekat. Ini view yang luar biasa. Lanjutkan Pak. Bagus. Saya baru menemukan view itu. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi kemacetan juga kita sekarang tidak memberikan sumbangan kemacetan juga yang besar. Karena di sekolahnya dekat, sehingga dia tidak menembus ke banyak area lain. Betul, area lain. Jadi lingkungannya adalah di lingkungan di situ. Betul. Dari sini ke sini jadi crowded Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya dulu dari rumah di mana karena prestasinya mendapatkan di satu sekolah tertentu, kemudian selanjutnya juga sekarang sekolah bukan tentang sekolah favorit, misalnya sekolah unggulan, gitu. Nah, jadi lebih banyak kesetaraan tentang sekolah. Jadi prinsipnya adalah sekolah dimanapun bisa sama. Sekolah di A, sekolah di B, sekolah di C, gitu ya. Itu relatif sama. Karena tadi kita kualitas tidak lagi di sekolah tertentu adalah menjadi yang terbaik, misalnya begitu. Karena sistemnya adalah banyak dipengaruhi oleh sistem zonasi tadi. Betul. Nah, itu beberapa hal yang
memang berdasarkan analisis dari kami gitu ya, banyak hal positif yang memang terdampak dari proses penerimaan dengan jalur zonasi tersebut. Betul. Nah, itu dampak positifnya saya merasakan, Pak. Putra putri saya sekolah untuk SD biasanya saya masukkan swasta. Yeah. Karena untuk mendrive si basic knowledge-nya mereka ya, SMP, SMA negeri. Yeah. Nah, ketika orang tua tidak bisa jemput dari sekolah, tinggal jalan, Pak. Masih bisa jalan. Yeah. Itu jarak 500-600 meter, 1 kilo masih lumayan. Ya, yang menarik Pak, putri saya itu 3 tahun lalu ketika COVID melanda itu masuk di International School Malaysia. Yeah. Dibiayai oleh sebuah perusahaannya bangkrut. Yeah. Masuk ke Indonesia, dia ngambil tes di 2 tempat, di SMA 3 sama SMA 23. Yeah. Waktu itu kepala sekolahnya saya lupa lagi pas siapa, diskusi panjang, "Mana Pak, di sini bagus." Pas anaknya dibawa, "Yuk kita survei SMA 3." Jadi hasil ujiannya bagus, udah siap lah masuk SMA 3, dia lihat-lihat 2 hari Pak lihat. Lalu masuk SMA 23. Apa yang terjadi Pak? Dia memilih SMA 23. Tidak SMA 3. Yeah. Karena bagi dia kultur belajar itu lebih penting daripada kultur bersaing Pak. Iya. Nah, jadi di sana itu, di Malaysia itu tidak ada kultur bersaing Pak, tapi kultur belajar. Yeah. Nah, saya melihat bahwa dampak positif salah satu dari zonasi ini menciptakan sebuah kultur belajar sehingga siswa lebih lama di sekolah, santai dan lain sebagainya. Yeah. Dan 3 poin yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu sisi positifnya Pak Wahyu ya. Nah, gimana dengan sisi negatifnya nih Pak? Kita korek sejujurnya dari teman-teman distrik diwakili oleh Bapak nih Pak. Yeah. Apa negatifnya nih? Ya, dari setiap kebijakan selalu ada dampaknya ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kita melihat sisi yang lain, misalnya begini, kalau dari sisi siswa misalnya, sekarang bisa jadi dalam satu kelas itu atau dalam satu sekolah secara keseluruhan, betul. dia tidak dipenuhi mayoritas oleh orang-orang yang kan kalau misalnya berdasarkan prestasi berarti nilai-nilai tinggi gitu ya. Betul. Nah berarti di situ ada sebuah proses yang guru pun bagaimana cara memberikan bahan ajar kepada yang mungkin agak berbeda gitu ya. Betul. Tidak dalam homogen secara kalau misalnya kita cek IQ misalnya itu pasti berbeda-beda gitu ya. Nah berbeda-beda. Nah dengan asumsi berbeda tersebut, di satu sisi memang siswa ada yang cepat belajar gitu ya, tapi juga ada yang perlu waktu untuk memahami gitu. Nah memang ini trik guru harus benar-benar bisa memberikan kepada yang segera cepat belajar itu juga diberikan tantangan baru supaya dia tidak bosan dengan pelajaran gitu ya. Nah, tetapi kepada yang juga lebih punya waktu untuk berproses gitu ya, untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, itu juga bagaimana supaya siswa ini juga bisa tetap bisa mengikuti bahan-bahan ajar tersebut gitu. Betul. Nah, di satu sisi memang kelihatannya ada dampak negatif gitu ya, tetapi di sisi yang lain justru ini juga menjadi sebuah positif ketika kebersamaan gitu ya. Bagaimana yang sudah cepat belajar memahami yang belum memahami, kemudian yang belum memahami juga terbiasa dengan yang ada yang sudah cepat memahami misalnya begitu ya. Nah, tetapi secara proses pembelajarannya ini kan semua harus sama-sama paham tentang sesuatu yang diajarkan. Betul. Nah, itu sekarang mungkin bisa lebih terjadi. Padahal di beberapa tahun ke belakang ketika belum ada zonasi, bisa jadi di sekolah tertentu dia yang memang
katakanlah sekolah-sekolah favorit misalnya gitu yang dianggapnya dulu sekolah baru, itu lebih terbiasa cepat misalnya. Betul. Nah kemudian ketika misalnya masuk perguruan tinggi, juga mungkin di sekolah tertentu bisa jadi pindah kelas gitu ya. Betul. Nah sekarang lebih merata. Gitu. Sekarang dia tidak hanya sekedar di sekolah tertentu saja, tetapi menyebar kepada juga sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Hanya memang pasti ada seolah-olah gitu ya dari sekolah dulu yang dianggap favorit tersebut seolah-olah menjadi turun gitu. Karena jumlah yang masuk misalnya ke perguruan tinggi seperti itu ya. Iya. Tetapi sebetulnya ini di-share kepada sekolah yang lain gitu. Di sekolah yang lain juga sama. Jumlah yang masuk perguruan tinggi juga menjadi lebih banyak dibandingkan. Jadi plus minus gitu ya. Di sini bisa jadi ada yang turun, tapi di beberapa sekolah juga bisa jadi. Nah, itu juga bisa terjadi demikian gitu. Betul. Nah, gitu Kang kira-kira. Ini menarik.